Hari ini saya ingin menjelaskan tentang siapakah Yesus Kristus dalam kaitannya dengan nama. Karena di dalam Alkitab, kalau kita ingin mengenal siapakah Allah, siapakah Yesus Kristus, dan siapakah Roh Kudus, maka perlu mengetahui 3 hal penting yang ditulis dalam Alkitab. Pertama, melalui karyanya, kedua, melalui namanya, dan ketiga, melalui sifatnya atau karakternya. Nah, pada bagian ini saya ingin fokus menjelaskan tentang namanya. Khusus pada bagian namanya, saya ingin menyampaikan mengenai nama Yahweh, baik yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama maupun yang diekspresikan di dalam Perjanjian Baru. Nama Yahweh yang dikaitkan dengan nama Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, Allah yang Esa menyatakan namanya yang kudus kepada Musa, nabi yang dipanggil, diutus untuk membawa keluar bangsa Israel yang diperbudak di Mesir selama kurang lebih 430 tahun. Nabi ini dikaruniai hikmat, kuasa, otoritas, terlebih khusus untuk menulis 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Ulangan. Dan kelima kitab itu menjadi kitab yang disebut Pentateuch atau kitab Torah. Nabi Musa melihat di semak belukar yang menyala dan mendengar suara yang berkata, "Aku adalah aku, Eye, Asyer, Heye." Ditulis dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Selanjutnya Allah menyebut dirinya sebagai Yahweh. Bahkan ada yang menyebutnya Adonai karena begitu sakralnya nama Yahweh, yang berasal dari kata kerja, haya, atau ada, atau menjadi. Nama ini sungguh menandakan bahwa Allah adalah Allah yang kekal, mandiri, self-sufficient, self-existent, tidak berubah, immutability, dan hadir secara aktif bagi umatnya yang imanen. Jadi Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang menyatakan diri, yang imanen, yang berinteraksi dengan ciptaan yang hadir dalam sejarah manusia. Sementara dalam teks Yunani Perjanjian Lama, frasa "aku adalah" diterjemahkan dalam kata ego eimi. Oleh karena itu, ketika Yesus Kristus yang inkarnasi, anak Allah yang inkarnasi ini, lalu setelah waktunya mengajarkan kepada murid-murid dan ke publik dengan mengatakan ego eimi, aku adalah. Ia menggunakan frasa ego eimi dalam konteks merujuk pada keilahiannya. Jadi keanakannya ada pada kekekalan, dari kekal sampai kekal, dan itu menunjuk kepada keilahiannya, kesetaraan dengan Bapa dan Roh Kudus. Dalam bagian ini kita bisa melihat, membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Di dalam Injil Markus, Injil yang paling awal, yang paling padat, menjadi puncak pernyataan aku adalah. Di sini terjadi dalam konteks pengadilan. Markus 14 ayat 61 sampai 64. Ketika imam besar bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Yesus menjawab, "Akulah, ego eimi." Lalu melanjutkan dengan nubuat tentang anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi jelas sekali ada kaitannya apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama mengenai Yahweh dan jawaban Tuhan yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah, Mesias dari Allah, yang dapat juga dikaitkan dengan Daniel pasal 7 tentang manusia, anak manusia yang menerima kekuasaan kekal dari yang lanjut usianya. Dengan mengatakan akulah dan mengidentifikasi dirinya dengan sosok yang ilahi, imam besar agung ini menganggap dirinya dan menyatakan dirinya sebagai yang sungguh mendengar bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias dari Allah, dan menyetarakan diri sebagai Yahweh. Aku adalah ego eimi. Ini memang tidak bisa dibantah dan ditolak pernyataan itu oleh orang Farisi, orang Saduki, tetapi mereka merasa ini adalah tindakan yang menghujat. Karena Yesus dengan sadar, dengan sengaja, dan dengan satu kelantangan menyatakan, aku adalah anak Allah. Jelas sekali, ini penting sekali bagi orang Kristen. Jadi anak Allah yang tunggal, yang satu-satunya,
yang setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus menyatakan dirinya, dan sekarang di pengadilan ia sendiri menegaskan aku adalah ego eimi. Di dalam Injil Matius, Matius menggemakan narasi Markus tetapi menambahkan penekanan pada otoritas ilahi Yesus. Matius 14 ayat 27, ketika Yesus berjalan di atas air dan murid-murid ketakutan, ia berkata, tenanglah, aku ini, ego eimi, aku ini. Jangan takut. Kalau kita merujuk dalam perjanjian lama, Yahweh adalah satu-satunya yang berkuasa atas laut dan angin. Ini bisa kita baca dari Mazmur 107 ayat 28 sampai 30, Ayub 9 ayat 8. Tentu sebagai orang yang biasa menelayan di pantai Danau Galilea, bertemu dan berjumpa dengan angin yang begitu kencang, lalu melihat pribadi sosok Yesus ini, selain ada ketakutan karena angin yang kencang, karena kondisi waktu itu, ketakutan, jangan takut, ini sebuah kekuatan untuk mereka tenang. Namun siapa yang berkata jangan takut? Sering kalimat ini kita dengar di dalam perjanjian lama, dan itu menggambarkan teofani, penyataan Allah yang dapat meneguhkan iman, menguatkan hati untuk tidak takut dengan mengatakan ego eimi di tengah badai. Aku adalah yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Aku adalah yang berkuasa atas lautan, atas badai, atas hidup dan kehidupan. Jadi kata ego eimi ini penting sekali dan melekatkan kata ini pada diri Yesus, dan Yesuslah yang mengatakan itu, aku adalah. Jadi Yesus sendiri yang menyatakan bahwa aku adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat. Ini menunjukkan bahwa Yesus juga adalah Yahweh yang hadir dan berkuasa atas ciptaannya. Di dalam Injil Lukas, Lukas lebih implisit memberikan penjelasan mengenai nama ego eimi, namun tetap menyoroti klaim keilahian Yesus melalui pengampunan dosa dan identitasnya. Lukas pasal 21 ayat 8 menuliskan bahwa Yesus memperingatkan tentang nabi-nabi palsu yang akan datang dengan mengaku akulah dia, ego eimi. Jadi ada nabi-nabi palsu yang mengaku dia setara dengan Yahweh. Nah, nabi-nabi palsu itu akan bermunculan setelah kedatangan Tuhan yang pertama, anak Allah yang inkarnasi. Sebelumnya sudah banyak nabi palsu, dan setelah Yesus menyatakan kehadirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya, penampakannya, dan kenaikannya, setelah kenaikannya inilah banyak nabi-nabi palsu. Bahkan nabi-nabi palsu ini punya murid, punya orang-orang yang mengikutinya, bahkan menjadi idola, jadi panutan, teladan dari orang-orang yang ditipu oleh nabi palsu ini. Lukas 22 ayat 70 memberikan kepada kita untuk kita baca, jadi engkau anak Allah, ketika dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 70, ketika ditanya, jadi engkau anak Allah, ya jelas, Yesus adalah anak Allah, bukan menjadi anak Allah, tapi dia adalah anak Allah. Lalu Tuhan mengatakan, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah ego eimi. Sama seperti di dalam Markus, jawaban ini membawa konsekuensi sebagai konsekuensi hukuman mati karena menganggap diri ilahi, setara, yang ilahi tapi ada natur kemanusiaannya. Ini menjadi misteri. Dalam pribadi Yesus Kristus, anak Allah ini ada natur keilahian, ada natur kemanusiaan, dwi natur Yesus. Ini tentu memberikan kepada kita pengertian yang mendasar dan mendalam mengenai ego eimi. Who is Jesus? Ego eimi. Jangan takut, karena dia Yahweh yang Maha Kuasa. Dia setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus. Nah, yang menjadi lebih spesial lagi adalah di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, tempat pernyataan aku adalah ego eimi ini paling menonjol dan sangat teologis. Belum ada ditulis secara langsung seperti dalam Injil Yohanes pada Injil Matius, Markus, Lukas. Yohanes tidak hanya mencatat pernyataan mutlak, tetapi juga 7 pernyataan aku adalah ego eimi yang metaforis. Jadi kalau di dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu pernyataan Yesus aku adalah ego eimi yang setara mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, Allah yang menyatakan diri, yang menyatakan kuasa otoritasnya, sementara di dalam Injil Yohanes menggambarkan kemutlakannya secara metaforis. Aku adalah, itu mutlak, absolut. Yohanes 8 ayat 24, ayat 28, ayat 58 menjadi puncak ada di atas bagian itu ayat 58, di mana Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Before Abraham was, I am. Aku telah ada.
itu perkataan aku adalah ego eimi. Tentu kalau kita kaitkan dengan Yahweh, ini mudah sekali pada konteks waktu itu, pendengar langsung mendapatkan suatu pengertian yang mendalam. Sehingga mereka berupaya untuk melempari Yesus karena Yesus mengatakan, aku setara dengan Yahweh. Aku adalah Yahweh. Di sini menggunakan bentuk waktu present tense, bukan past tense, bukan future, yang merujuk pada kekekalan. Jadi aku adalah, itu merujuk pada kekekalan. Jadi bukan di dalam waktu pernyataan itu disampaikan di dalam waktu, tetapi perkataan aku adalah itu disampaikan di dalam pernyataan present. Sama seperti kalau kita mau identifikasi seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, Keluaran 3 ayat 14. Ini adalah klaim bahwa Yesus adalah Yahweh yang kekal yang ada sebelum Abraham. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini bicara tentang kesetaraan, kehakikatan, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Ini menjadi prinsip penting Trinitarian yang tidak bisa diganggu-gugat di dalam konstruksi iman orang Kristen. Jadi kalau kita perhatikan, Yohanes 18 ayat 5-6, ketika Yesus berkata kepada pasukan yang datang untuk menangkapnya. Di situ Yesus berkata, akulah dia, ego eimi. Mereka mundur dan jatuh ke tanah, ini menunjukkan kuasa ilahi yang tersirat dalam nama itu. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya, berkata tentang siapa dia, Yesus langsung menjawab dengan perkataan, akulah dia, ego eimi, akulah Yahweh. Dalam keadaan keilahiannya dan sekaligus ketika ia berbicara dalam keadaan kemanusiaannya. Dua natur, satu pribadi. Nah, apa saja 7 pernyataan yang metaforis tetapi memiliki makna teologis yang mendalam mengenai aku adalah dengan predikat seperti itu. Yesus menggunakan nama Yahweh sebagai fondasi untuk menyatakan bahwa ia adalah sumber kehidupan. Ketujuh itu saya bacakan. Yang pertama, aku adalah roti hidup dalam Yohanes 6 ayat 35. Yahweh memberi mana di padang gurun, Yesus adalah roti sejati. Di bagian kedua, aku adalah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Yahweh adalah terang, Mazmur 27 ayat 1. Kita tahu ketika dinyatakan di dalam kitab Kejadian juga ditulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Terang yang menciptakan terang. Dan terang itu adalah Yahweh. Dan Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang yang sesungguhnya. Jadi, Yesus ada sebagaimana adanya. Yang ketiga, aku adalah pintu, Yohanes 10 ayat 9, satu-satunya akses kepada keselamatan. Jelas sekali kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12, dituliskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Kenapa? Karena tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit di mana seseorang beroleh keselamatan. Jadi Kisah Para Rasul merujuk kepada Yohanes 14 dan ayat 4, 5, 6. Untuk menggambarkan dia adalah pintu. Jadi tidak ada seorang pun beroleh keselamatan kalau tidak melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang menyatakan diri. Jadi kalau ada orang mau ke dalam kehidupan di surga, mau menikmati hidup setelah kematian kekal, maka dia harus menjalani satu pernyataan dan menerima bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus. Tidak ada yang lain. Di luar Yesus binasa. Di luar Yesus pasti di dalam hukuman api neraka. Nah, banyak orang kafir, penyembah berhala, penyembah bulan, bintang buatan manusia, penyembah manusia. Mereka belum tahu. Ada banyak. Namun saya memberitahu bahwa di dalam Alkitab jelas, di luar Yesus Kristus kamu akan binasa untuk selamanya. Kalau di dalam Kristus, engkau akan menerima hidup dan hidup yang kekal. Ini menjadi penting sekali. Lalu kemudian di dalam bagian yang keempat, Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. Yahweh adalah gembala Israel, Mazmur 23 ayat 1, akulah gembala. Kata yang penting ini menjadi dasar dari kepemimpinan Kristen. Siapa yang memimpin? Siapa yang menjadi gembala orang Kristen? Yesus Kristus Tuhan. Kalaupun ada pejabat gereja, kalaupun ada majelis, kalaupun ada pengurus, ada aktivis yang memimpin, tetaplah kepala gerejanya adalah Yesus Kristus. Dialah gembala agung yang memimpin umatnya menikmati rumput yang hijau dan air yang jernih. Apakah ada gembala-gembala palsu? Banyak. Apakah ada gembala-gembala yang membawa kepada kerusakan? Ada. Tetapi gembala satu-satunya yang adalah Yahweh, Yesus Kristus. Yang berikutnya adalah, aku adalah kebangkitan dan hidup, ego eimi, Yohanes 11 ayat 25.
hanya Allah yang berkuasa atas hidup dan yang mati. Di dalam pelayanannya, selain 35-37 kali Yesus mengadakan mukjizat, kita tahu Yesus juga membangkitkan 3 orang yang sudah meninggal, menghidupkan kembali Lazarus, orang muda dari kota Nain, dan anak seorang perwira. Kalau kita baca perjanjian lama, kita menemukan ada 2 nabi yang membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, yaitu Nabi Elisa dan Nabi Elia. Di dalam perjanjian baru, ada juga rasul-rasul yang diberikan otoritas untuk menghidupkan kembali orang yang meninggal, yaitu Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Namun semua yang dibangkitkan atau dihidupkan kembali oleh mereka, ternyata mereka yang dibangkitkan kembali itu meninggal lagi. Dan yang kedua, mereka ketika menghidupkan kembali yang sudah meninggal, itu berteriak dalam nama Yahweh, berteriak dan meminta dalam nama Yesus Kristus. Sementara Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi ini, yang menjadi manusia ini, ternyata ketika mengabarkan kebenaran, menyatakan kuasa, dan menghidupkan kembali Lazarus, anak muda orang dari kota Nain, dan anak perwira, dia langsung menyatakan kuasa otoritas kehidupan. Bahkan dia sendiri bangkit yang sulung, karena sebelumnya tidak ada yang bangkit lagi, para nabi tidak ada yang pernah bangkit, para rasul pun tidak ada yang pernah bangkit, bahkan para pendiri agama manapun, siapapun dia, tidak pernah bangkit. Hanya satu-satunya yang pertama bangkit dari kematian adalah Yesus Kristus. Karena dia ego eimi. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang pernah bangkit. Nabi mana? Rasul mana? Pendiri agama siapa? Tetap sudah meninggal, sudah kembali ke debu tanah. Dan hanya Yesus Kristus yang bangkit dan hidup dan menyatakan diri, menampakkan diri. Berkarya lagi dan kemudian naik ke surga dan akan datang kembali. Ini adalah keyakinan orang Kristen. Jadi kalau kita baca, kita telusuri, dan kita buktikan, validasinya jelas, objektif, konkret, dan komprehensif. Bahwa benar, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ini sungguh menggembirakan. Jadi kalau kita merayakan Paskah, itu merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan yang mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kegelapan. Dan kita bersyukur karena kita sudah mengalami penebusan. Bagi saudara yang belum mengalami penebusan Kristus, bagi saudara yang masih bercokol di dalam kekafiran, dan masih berada di dalam keyakinan palsu, dan masih menyembah ilah-ilah palsu, bertobatlah dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena memang hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi juru selamat. Di luar itu engkau akan binasa. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini pernyataan yang keenam, yang metaforis, yang menggambarkan bagaimana memang hanya ada satu jalan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Bukan mudah-mudahan. Kalau saya berbuat baik, kalau saya berjasa, kalau saya beramal, kalau saya melakukan ritual agama ini dan itu, maka saya akan menikmati yang namanya hidup. Tidak. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan itu anugerah. Dan tidak semua orang mengalami dan menerima jalan kebenaran dan hidup. Hanya mereka yang mengalaminya, yaitu mereka yang menerima anugerah dari Allah Bapa, dikerjakan Roh Kudus, lalu dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus satu-satunya. Ego eimi, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Jangan cari jalan dunia. Hai orang-orang kafir, hai penyembah berhala, hai orang-orang ateis, hai orang-orang yang menyembah buatanmu sendiri, hai orang-orang yang menyembah dirimu sendiri. Bertobatlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Bawalah dirimu meminta belas kasihan Tuhan. Karena hanya ada satu jalan, kebenaran dan hidup. Hai para pengikut agama palsu, kembalilah kepada Tuhan. Yang ketujuh pernyataannya, aku adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1. Israel adalah kebun anggur Allah. Yesus adalah kebun anggur yang sejati. Jadi di sini menggambarkan bagaimana dia menjadi sebagai pokok anggur Yahweh. Pokok anggur yang benar, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang menggambarkan bahwa dia adalah pokok anggur yang sejati. Inilah 7 pernyataan Yesus adalah Yahweh, anak Allah yang inkarnasi, yang berkuasa, yang berdaulat, yang menyatakan janjinya. Ingat, kata Yahweh, Allah yang menyatakan kuasa dan otoritasnya adalah Allah yang berjanji, yang tak terhampiri, yang maha tapi yang dekat dengan orang-orang yang dikasihnya. Immanuel, yang transenden dan yang Immanuel. Dan melalui jalan apa? Melalui jalan perjanjian. Dan perjanjiannya digenapi semuanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Tidak ada jalan lain, tidak melalui siapapun, kecuali hanya satu-satunya Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita menyimpulkannya, mendapatkan pelajaran dari sana? Pertama, secara linguistik dalam Septuaginta, atau di dalam bahasa Ibrani, tadi sudah saya jelaskan, ego eimi, itu adalah terjemahan langsung dari Keluaran 3 ayat 14. Ketika Yesus menggunakan frasa ini dalam konteks yang sama, kekekalan, kuasa atas alam, pengampunan dosa,
dan penyembahan. Ya, secara sadar menggunakan bahasa ini hanya pantas bagi Yahweh. Ini untuk menggambarkan bahwa memang dia adalah Yahweh. Jadi ada yang berkata, Yesus itu menjadi Tuhan. Salah. Yesus anak Allah itu menjadi manusia, bukan dibalik. Kapan katanya Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan? Wah, jawabannya sudah jelas tadi. Aku adalah itu menggambarkan kealahan yang maha kuasa, maha otoritas, mutlak, maha kekal, sempurna, maha pengampun. Dia sudah menyatakan aku adalah. Jadi jangan dicari-cari lagi. Kapan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Tuhan dan sembahlah dia. Sudah jelas di dalam teks Alkitab, sudah ada. Dan itu dapat dibuktikan validasinya. Jadi jangan menyembah berhala, jangan menyembah ilah asing. Sembahlah Bapa di dalam dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang dipimpin dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua, apa pembelajarannya? Secara teologis, Yahweh menyatakan dirinya sebagai Allah yang ada secara mandiri, self-existent, self-sufficient, yang kekal, yang eternity, yang tidak berubah, yang sempurna, yang satu kesatuan. Di sini Yesus menunjukkan bahwa keberadaannya tidak dimulai di Bethlehem. Saya ulangi, bahwa keberadaan Yesus Kristus bukan dimulai di Bethlehem. Itu kemanusiaannya di waktu dia menjadi manusia dan mengambil rupa manusia, menambahkan pada dirinya oleh Roh Kudus kemanusiaan, melainkan dari kekal sampai kekal. Jadi dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal, telah menyatakan diri sebelum inkarnasi. Dan setelah inkarnasi ia menyatakan dirinya 33,5 tahun. Dan ia akan menyatakan lagi kelak pada kedatangannya yang akan menghakimi dan menghukum setiap orang menurut perbuatannya. Sehingga di sini jelas ia benar-benar melakukan tindakan yang eksklusif seperti tindakan Yahweh, mengampuni dosa. Tidak ada seorang pun yang punya hak otoritas mengampuni dosa kecuali Yahweh, dan Yesus Kristus mengampuni dosa. Bapa, ampunilah mereka, Bapakku serahkan nyawaku. Itu menggambarkan bagaimana kedekatannya dengan oknum pribadi Bapa, dan bagaimana juga ia menyatakan kebapaannya kepada umat, kepada murid-murid, lalu mengajarkan bagaimana keadaan dirinya yang adalah setara dengan Bapaknya. Dan Bapa dan Anak, yaitu dirinya, mengutus Roh Kudus yang setara dengannya untuk melanjutkan pelayanan, pekerjaan, apa yang direncanakan oleh Allah untuk umat pilihannya. Ini menjadi hal yang penting, yang prinsipil bagi orang-orang yang akan menikmati hidup kekal. Karena itu adalah hal yang sangat aneh dan hal yang sangat lucu kalau ada orang yang mengatakan, kapan Yesus itu menyatakan bahwa dia adalah Allah? Sudah ada dalam Alkitab. Sayangnya, mereka yang kafir, para penyembah berhala, orang-orang duniawi, orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang yang bukan lahir baru, mereka dibutakan oleh dosanya, kuasa gelap, dan kedagingan. Dan ini menjadi nyata di dalam kehidupan kita, orang Kristen, bahwa kita bisa mengatakan, ya Tuhan, aku ini milikmu. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi, yang menerima penyembahan, jelas Matius 28 ayat 17 menegaskan bahwa Yesus menerima penyembahan. Saya sudah jelaskan tadi di sebelumnya, tentu ini perlu ditelusuri, dipelajari, dan diaminkan. Lalu dia menjadi hakim atas seluruh dunia, Yohanes 5 ayat 22. Kalau kita baca dengan teliti pada teks dan konteks, jelas dia adalah Yahweh yang menyatakan diri. Yang setara dengan Bapa, yang setara dengan Roh Kudus. Lalu bagian yang ketiga, reaksi kita apa? Reaksi orang Yahudi jelas mencoba membunuh, mencoba menghujat, mencoba mencibir. Ini mirip. Banyak agama yang mendengar pernyataan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang Kristen dengan lantang mengatakan bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Penebus. Dengan lantang mengatakan demikian, banyak orang mencibir, banyak orang menghina, banyak orang meremehkan, banyak orang yang tidak peduli. Itu sudah biasa. Kan di dunia ini hanya dua kelompok manusia, orang binasa dan orang pilihan. Tidak ada kelompok netral. Orang binasa pasti para pengikut kuasa kegelapan, penyembah berhala, anti agama, dan biasanya mereka disebut juga orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang beragama tapi tidak menyembah Allah yang sejati. Dan ini menjadi prinsip penting. Lalu dikatakan di sini bahwa reaksinya sama seperti orang Yahudi, mencoba membunuh. Kalau orang Kristen beribadah menyembah Yesus, orang Kristen beribadah memuliakan Yesus, banyak orang yang mencoba mengobrak-abrik. Ya, kita tahulah mengapa orang kok risih dan gelisah ketika ada orang Kristen menyembah Yesus. Saya pun heran. Tapi begitulah kenyataan dunia yang berdosa ini. Di dalam Yohanes 10 ayat 33 dan Markus 14 ayat 64 dituliskan bagaimana mereka ingin berupaya membunuh Yesus. Padahal Yesus meninggal dunia, memang ada rencana pembunuhan dari manusia, tetapi rencana Allah yang jadi. Ia menyerahkan nyawanya untuk menebus kita, orang pilihannya yang sudah berdosa ini. Lalu, bagaimana membuktikan bahwa mereka memahami dengan jelas bahwa pernyataan aku adalah, Yesus adalah klaim untuk menjadi Yahweh sendiri?
bukan sekedar nabi atau malaikat. Yesus bukan nabi saja, tapi dia nabi di atas segala nabi. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah imam besar agung di atas segala imam. Ketiga jabatan itu melekat pada pribadi Yesus Kristus, Yahweh. Jadi tidak ada tuh nabi yang punya 3 jabatan atau 2 jabatan lagi. Misalnya, Musa tidak bisa disebut seorang raja. Musa tidak bisa disebut seorang imam, karena semua keimaman diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Begitu juga Daud. Daud memang seorang raja, tapi tidak bisa disebut sebagai imam. Maka semua prosesi pelayanan di bait suci, di kemah suci, tetap dikerjakan oleh orang Lewi. Demikian juga Salomo dan sebagainya. Jadi di sini jelas, hanya ada satu-satunya yang memiliki 3 jabatan, yaitu Yesus Kristus, Mesias dari Allah. Dengan demikian, apa yang menjadi penjelasan dan pernyataan ini membuat kita makin dekat, makin kenal Tuhan, makin mengerti siapakah Yesus Kristus. Besok, setelah Jumat Agung, kita akan merayakan Paskah, kemenangan. Kemenangan bukan karena usaha kita, bukan karena kita sudah begitu lama melakukan ini dan itu, lalu kita berkemenangan. Yang menang itu Tuhan Yesus Kristus. Kita terhisap ada di dalam kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Mengalahkan maut, mengalahkan setan dan roh jahat, dan menebus dosa. 3 kuasa yang mengganggu kehidupan orang berdosa, yaitu maut, tidak ada orang yang tidak meninggal dunia. Setan yang selalu mencobai mengganggu, dan keadaan kita yang tentu kita tahu perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka ketiganya ini sudah dikalahkan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Puji Tuhan, saya sudah menjelaskan keberadaan daripada pribadi anak Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan penjelasan yang singkat, pemahaman yang mendalam, kiranya Tuhan menolong saudara sekalian tetap di dalam fondasi iman yang benar, kembali kepada ajaran Alkitab, kembali kepada kebenaran yang hakiki, jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Jangan dengar mereka yang bukan orang percaya, yang bukan orang Kristen. Dengarlah firman Tuhan dari mereka yang menikmati firman Tuhan. Kalau ada orang non-Kristen, orang-orang kafir, para penyembah berhala itu, dan roh-roh jahat itu, atau orang-orang yang menyembah ilah-ilah asing itu, biarkan kafilah berlalu. Kita fokus terus. Kita berjalan terus di dalam terang Kristus, terang firman-Nya. Kiranya bagikan, sharekan semua pengajaran firman. Dan kiranya Tuhan menolong saudara dan saya sebagai saksi Kristus. Karena Tuhan beserta dengan kita. Maranatha. Amin.